Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi berikutnya yang juga sangat atau tidak kalah menarik dari Bapak Riki Ridwana SPD MSc yang akan menyampaikan tentang pembelajaran penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis komputasi awan. Sebelumnya akan saya bacakan biodata beliau atau daftar riwayat hidup. Nama Riki Ridwana SPD MSc, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 19 Januari 1989. Alamat Jalan Sariwangi nomor 141 F. Ya, langsung aja Pak Riki. Langsung saja ya. Baik Bapak Ibu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada Ketua Prodi Subjek Mata Informasi Geografi Bapak Iwan Setiawan, kemudian juga Pak Yani sebagai Ketua Departemen, itu juga Pak Latif dari Ketua Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Geografi Jawa Barat. Dan saya mohon izin Bapak Ibu Guru, saya di sini izin belajar ya. Di sini juga ada guru saya Pak Nurul Huda. Terima kasih sudah menyimak Pak Nurul ikut gabung di sini. Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Karena mungkin ini juga waktunya sama terbatas ya. Dan kalau di rundown sih ada break asar ya, break asar. Jadi mungkin nanti saya akan menyampaikan dulu terkait dengan pengantar untuk pembelajaran SIG, PJ dan SIG terkait berbasis komputasi awan ini. Jadi kita nanti akan lebih banyak interaktif mungkin ya di sesi ini, karena saya harapkan Bapak Ibu juga bisa mengikuti sambil mempraktekkan gitu ya, sambil mempraktekkan. Supaya nanti kita menghasilkan satu produk terkait dengan PJ SIG berbasis komputasi awan untuk pembelajaran di SMA. Ya, ini yang akan saya bawakan. Kemudian pendahuluan terlebih dahulu, saya kira kita semua sudah sepakat bahwa berpikir spasial itu penting ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya sederhana sampai dengan level yang lebih tinggi lagi, dari mulai misalkan kita ingin menuju suatu lokasi, bagaimana cara mengaksesnya, kemudian apa kendaraan yang kita pakai, kemudian waktu tempuhnya, rute perjalanan dan sebagainya, ini membutuhkan pemikiran atau berpikir spasial. Begitu juga bagi seorang pebisnis, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Iwan, hal yang sederhananya terkait dengan pemilihan lokasi, di mana lokasi bisnis yang paling strategis yang akan mendatangkan keuntungan. Lokasi-lokasi itulah yang kaitannya dengan berpikir spasial. Itu juga seiring dengan perkembangan zaman sekarang ya, ada virtual space mungkin, jadi tidak menafikan adanya berpikir spasial di sana. Dan dalam referensi yang lain ternyata para atlet juga olahragawan, seorang atau tim yang juara dunia misalkan, selain kemampuan kinestetis yang tinggi, mereka juga ternyata memiliki kemampuan spasial yang tinggi, bagaimana menempatkan bola di lawan, posisinya lokasi, di mana lokasi teman, di mana lokasi musuh gitu, sampai dengan bisa memenangkan suatu kompetisi. Nah, begitu juga bagi seorang pemimpin, yang mana pemimpin ini juga perlu berpikir spasial untuk mengelola wilayah yang dipimpinnya. Sehingga ini sekali lagi kita sudah sepakat bahwa berpikir spasial itu penting. Nah, di sini mata pelajaran geografi berpotensi menumbuhkan kecerdasan spasial. Bagaimana tidak, karena di dalam mata pelajaran geografi ini ada salah satunya materi terkait dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Dalam penginderaan jauh kita menginterpretasi citra, kemudian dalam SIG kita melakukan pemodelan yang sederhana sehingga kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk peta, dan ini mengasah kemampuan berpikir atau spatial ability siswa. Sehingga merujuk pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang tadi dibahas ya oleh Pak Latif, juga ada perubahannya terkait pandemi ini. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar geografi SMA maupun MA. Materi penginderaan jauh ini secara implisit sebetulnya ya dipelajari juga sebetulnya di semua jenjang, baik itu 10, 11, 12. Kelas 10 misalkan ada terkait dengan penginderaan jauh, sistem informasi geografis terkait pengantarnya. Begitu juga di kelas 11 ada misalkan membuat peta persebaran flora dan fauna.
Di kelas 12 ada membuat peta tematik penggunaan lahan, jaringan transportasi, kesehatan, menggunakan pemodel GIS dan lain sebagainya. Sehingga inilah peluang bagi mata pelajaran geografi untuk menumbuh kembangkan kecerdasan spasial peserta didik. Akan tetapi muncul permasalahan di banyak tempat oleh guru ditemui, paling tidak yang saya dapatkan ada 4. Yang pertama ada keterbatasan waktu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ya, waktunya sangat terbatas sehingga dalam pertemuan-pertemuan itu dalam 1 pekan untuk menyampaikan materi itu kesulitan. Kemudian yang kedua, keterbatasan perangkat keras dan lunak pendukung pembelajaran penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, di mana dikenal bahwa praktikum penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ini membutuhkan spek laptop atau komputer yang tinggi, kemudian perangkat lunak yang harus diinstal dan berat gitu ya, dan masalah-masalah keterbatasan lainnya terkait perangkat keras dan lunak ini. Kemudian juga guru mengalami hambatan keterbatasan data citra dan data spasial lainnya. Untuk ukuran citra Landsat saja, misalkan yang Landsat 8 tidak kurang dari 1 GB untuk 1 scene. 1 scene misalkan di Jawa Barat. Belum lagi misalkan wilayah-wilayah yang lainnya, ini sangat berat. Kemudian bagaimana cara memperolehnya juga ini mempunyai keahlian atau keterampilan tersendiri. Bagaimana memperoleh data spasial misalkan peta dasar, peta jalan misalkan, dan peta-peta lainnya. Dan yang keempat, ini juga belum semua guru mampu mengajarkan materi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sehingga dengan permasalahan yang ada ini, kami coba menawarkan alternatif solusi untuk pembelajaran penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis komputasi awan. Nah, pembelajaran PJSI berbasis komputasi awan ini kita bisa bandingkan atau komparasikan dengan pembelajaran konvensional dengan berbagai kriteria yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat kriterianya, kemudian bagaimana praktikum penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Di sana kita bisa lihat bahwa pembelajaran yang berbasis komputasi awan ternyata hanya membutuhkan koneksi internet saja. Selebihnya dia tidak mengharuskan tatap muka, kemudian tidak mengharuskan spek laptop, PC yang tinggi. Bahkan bisa digunakan dengan tab, dengan HP, dan gadget lainnya. Kemudian tidak harus juga menginstal perangkat lunak geospasial yang tadi dikatakan itu cukup berat dan membebani kebutuhan atau ketersediaan perangkat tersebut di sekolah atau oleh siswa. Kemudian juga harus unduh data citra dan data spasial lainnya di komputasi awan ini tidak, karena ada ruang khusus di sana, ada aplikasi khusus yang sudah menyediakan data citra yang kita tinggal mengolahnya saja, sehingga tidak perlu mengunduh data citra ini. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang lama dalam pemrosesan data juga ini bisa dikurangi. Kalau kita sudah mempunyai kodenya, kalau kita sudah mempunyai skripnya, kita tinggal running, maka 1 menit kurang itu pemrosesan data sudah bisa dilakukan dan jadi sebuah informasi. Nah, sehingga saya kira penginderaan jauh berbasis komputasi awan ini akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru selama ini. Nah, apa itu PJSI berbasis komputasi awan? Yang pasti tadi ya tidak menggunakan software dalam artian yang harus diinstal, tidak menggunakan hardware yang berat, karena ini semua disimpan semuanya di dalam internet, semuanya disimpan di awan. Nah, ada di sini yang disebut dengan web aplikasi Google Earth Engine, salah satunya itu. Nah, di sini kita nanti akan coba mempelajari bagaimana cara memanfaatkan Google Earth Engine itu untuk pemanfaatan pembelajaran penginderaan jauh. Begitu juga yang GIS. Di sana ada yang disebut dengan web aplikasinya Google My Maps. Dan ini semua bagaimana cara mengoperasikannya gitu ya. Dan disinilah kita akan coba lakukan, kita akan coba kerjakan sama-sama dengan Bapak Ibu step by step-nya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu produk dalam pertemuan kali ini. Kita langsung masuk ke modul. Nah, di sini sudah ada modulnya, jadi kita akan merujuk ke sini step by step-nya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ini kita harus daftar dulu ya, daftar Google Earth Engine.
Jadi untuk daftar Google Earth Engine itu sangat mudah, tinggal sign up dengan memasukkan link yang tertera ke web browsernya. Misalkan ke Google Chrome, yang saya rekomendasikan itu ke Google Chrome. Misalkan yang di copy, kemudian kita pastekan di web browser kita. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, tinggal klik sign up. Sign up. Terus mendaftar. Jadi untuk mendaftar di Google Earth Engine atau GEE ya, biasa disingkat mudahnya. GEE ini hanya bisa, kalau tidak salah hanya bisa dengan akun Gmail. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah punya ya akun Gmailnya. Jadi tinggal masuk, nanti ikuti langkah-langkah yang ada di modul. Nah, kalau saya kan ini sudah daftar ya, jadi munculnya seperti ini, thank you. Nah, di sini kan kalau belum daftar, sign up. Kemudian masukkan akun Google yang Bapak Ibu punya. Masukkan, misalnya nanti kalau sudah terbiasa buka Gmail, pasti akan muncul ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih salah satu akun yang mau digunakannya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti isi nama lengkap, afiliasi, dan asal negara. Ini sampai sini dulu sudah bisa mengikuti tidak Bapak Ibu? Ini isi nama lengkap, kemudian nanti ada deskripsi tujuan menggunakan Google Earth Engine-nya untuk apa. Ini sarannya yang berdampak langsung kepada lingkungan kerja atau sekolah. Ini di sana ada contohnya ya, boleh dikopas juga, sepertinya masih memungkinkan. Dan ini diisi gitu ya, silakan sambil diisi Bapak Ibu. Kemudian ya, kalau sudah itu di submit ya, submit ajuannya. Nanti ada email balasan, ada email balasan ke Gmail Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kalau Bapak Ibu sudah daftar, nanti kalau saya kemarin daftar itu tidak lama, beberapa saat itu ketika langsung merefresh kotak masuk, sudah muncul balasan dari Google Earth Engine. Tapi ada juga beberapa kasus teman itu sampai berhari-hari itu nggak ada jawabannya ya. Nah, itu mungkin tergantung dari tujuan tadi ya, tujuan ketika memasukkan tujuan untuk apa. Itu sangat mempengaruhi. Nah, silakan. Ada yang sudah dapat email balasan, Bapak Ibu? Boleh open mic ya? Pak, sudah. Nah, Sudah, Pak. Ya. Sudah. Banyak. Oke, kalau sudah, ini lanjut ke klik ini Bapak Ibu, ada Earth Engine Code Editor. Nah, nanti kita itu akan mengoperasikannya di sini. Kita akan memanfaatkan kode editor untuk memberikan perintah ke Google Earth Engine. Nah, tinggal diklik itu ya. Atau bisa dengan dengan cara lain dengan ini ya. Aksesnya ke sini. Ada kode editor @engine.google.com. Nah, kalau ini diklik, oke, sini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tampilan muka dari GEE ya. Oke, kita cek lagi modulnya. Kita sekarang yang kedua akan melihat data yang tersedia di Google Earth Engine ini. Banyak sekali data penginderaan jauh yang tersedia di GEE. Semuanya dapat diakses secara gratis pada tautan berikut. Nah, ada tautannya di sini. Kita klik juga ya ini. Kita tutup saja. Nah, kita lihat dulu ada data apa saja di sana gitu ya. Nah, sambil menunggu ini loading, nah di sini ada rangkumannya Bapak Ibu, rangkuman data yang tersedia di
Google Earth Engine. Jadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dia ada Landsat, mulai dari generasi pertama sampai dengan Landsat 8 yang terbaru, kemudian ada Sentinel-1, Sentinel-2, kemudian ada MODIS, ada data vektor, kemudian ada Terrain and Land Cover, kemudian ada Weather and Climate. Nah, ini kurang lebih data yang tersedia di sini sangat banyak, sangat berlimpah. Ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja ya, secara bebas. Lebih dari 5 juta data citra di dalamnya, kemudian lebih dari 4.000 citra terbaru setiap harinya, kemudian lebih dari 200 public dataset, dan lebih dari 7 petabytes data. Oke, nah ini sepertinya masih loading ya datasetnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbuka, ini bisa dilihat ketersediaannya. Nah, ini sudah mulai muncul. Di sini ada Landsat, ada MODIS, ada Sentinel, ada APIDOX ya. Nah, ini untuk climate and weather, kemudian ada surface temperature, ada climate, ada atmosfer. Ketinggalan ini bagaimana? Gimana Bu? Sampai mana Bu? Ibu sudah mendaftar dulu di Google Earth Engine-nya Bu? Ya itu ketinggalan. Ya, silakan dibuka modulnya Bu. Dibuka modulnya di halaman, saya coba scroll dulu ya, yang ketinggalan. Nah, di halaman ini Bu, ya halaman berapa ini? Halaman 9 ya, atau halaman 8, mungkinnya dari halaman 8. Nih, dari halaman 8 ini Bu. Nah, ini ketikan ini Bu di web browsernya, di Google Chrome Ibu. Nah, ini ya, yang ini earthengine.google.com. Di copy atau langsung diklik juga bisa, ini langsung masuk ke Google Chrome, harapannya ke sana ya. Kalau enggak, berarti harus di copy paste ke Google Chrome-nya. Kemudian masukkan ke sini, nanti tahap 1 sudah di kopas di sini, kemudian klik sign up. Oh iya. Bisa diikuti ya Bu? Ya. Nah, kemudian nanti masukkan akun Google Ibu. Nah, di sini akun Google Gmail ya. Kemudian isi nama lengkap, afiliasi, dan asal negara. Jadi tinggal diikuti saja ya Ibu langkah-langkah di modul itu. Nanti juga ini bisa ada yang dikopas nih tujuannya untuk apa. Nah, yang ini ya yang saya blok dengan kotak merah. JavaScript Pak, sudah sampai JavaScript. Sudah ya. Sudah ada masuk ke JavaScript ya, JavaScript. Sudah sampai JavaScript Pak. Print Ya. load. Kita lanjut. Ini tadi baru sampai sini ya. Data yang tersedia. Nanti boleh Bapak Ibu explore sendiri ya. Ini bisa Landsat itu gimana. Coba saya contohkan satu, misalkan ini Landsat ya. Ini Landsat. Nah, di sini Landsat, ada Landsat 8, Landsat 7, Landsat 5, dan sampai dengan generasi awal. Coba sekarang kita Landsat 8 yang mulai diluncurkan 2013 sampai dengan sekarang masih aktif. Nah, di sini ada Landsat juga macam-macam, ada yang surface reflectance, ada TOE, dan selanjutnya ada raw image ya. Nah, kalau mau menggunakannya gimana? Ya, kita tinggal misalkan klik di sini. Salah satu itu, sampai dengan nanti muncul bentar, masih loading. Nah, ini ya. Ini kriterianya. Kriteria Landsat itu seperti apa sih? Di sini ada penjelasannya, bandnya ada berapa, kemudian ada image properties-nya. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Ada deskripsinya juga. Nah, kalau mau dipakai, mau dicoba, ya tinggal di open in code editor ini. Open in code editor. Nanti muncul di sana. Tapi jangan dulu ya, jangan dulu. Pada intinya kalau mau menggunakan ini, datasetnya, data-data yang ada di sini gitu ya, semua data ini bisa digunakan dengan JavaScript tadi, dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, untuk mengenali JavaScript, di modul juga saya sudah susun untuk pengenalannya. Jadi kita sekarang mulai baca ya, sedikit demi sedikit, untuk mengenali apa itu JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman ya,
yang relatif menurut para programmer ini relatif lebih mudah dibandingkan yang lain. Jadi lebih mudah dimengerti bahasanya. Dan di Google Earth Engine ini salah satu bahasa yang digunakan adalah JavaScript. Di samping di sana juga ada bahasa Python ya, pemrograman Python. Nah, yang pertama untuk mengenali bahasa JavaScript, salin dan tempelkan script yang ada di bawah ini. Nah, ini ya. Jadi biasanya untuk belajar bahasa pemrograman itu pakai ini print hello world. Jadi kita copy ini blok, kemudian copy, kita coba gunakan di sini ya. Oke, kita pastekan di sini. Paste. Nah, kemudian kita run. Nah, ini kan muncul hasilnya di sini ya. Muncul hasilnya di sini, hello world. Nah, sebelum jauh kita membahas langkah-langkah berikutnya, di sini saya coba kenalkan dulu bahwa di tampilan muka Google Earth Engine ini paling tidak ada 4 kolom ya, 4 kolom utama. Yang pertama ini ada petanya. Petanya di sini ya, tampilan pertama. Kemudian di sini juga peta itu bisa dirubah, ada bentuk medannya, ada bentuk satelitnya. Ya, tampilannya ada yang peta, ada yang tampilan satelit. Kemudian ini juga ada untuk memperbesar. Jadi ukuran full layar. Kalau kita klik di sini, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa full tampilan petanya. Satu layar penuh. Kita tutup lagi. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri ada zoom in dan zoom out. Oke, zoom in dan zoom out. Kemudian ada kursor, ini tangan. Ya, kalau kita pilih ini untuk memindah-mindahkan, menggeser ya, klik and drag kita akan menggeser. Nah, supaya lebih familiar, saya akan coba arahkan dulu petanya itu ke Indonesia. Nah, kita tinggal klik saja di sini di search ini. Ini search places and datasets. Ini klik atau ketikkan ya Indonesia gitu. Indonesia. Nah, maka nanti petanya itu akan mengarah ke Indonesia. Nah, ini negara kita ya, Indonesia. Sini langsung mengarah ke sini. Nah, kemudian di sini ada lokasi atau tambah penanda ya untuk menunjukkan lokasi. Kemudian di sini ada lagi tools gambar garis. Kemudian ada gambar bentuk. Ada gambar persegi panjang. Nah, ini untuk membatasi wilayah-wilayah mana nanti yang akan kita petakan gitu ya. Ini bisa digunakan. Lokasi juga nanti untuk menunjukkan lokasi mana yang akan kita olah datanya. Nah, selain kolom yang pertama ini, di atasnya ada script, doc, dan aset. Script ini memuat script-script untuk diperintahkan kepada Google Earth Engine yang nanti dipastikan di sini, di kolom yang tengah ini. Nah, ini script. Jadi kalau script ini ada yang sudah pernah kita gunakan, kita bisa save, kemudian nanti akan masuk ke script ini. Kemudian di sini ada writer-nya, ada reader-nya, nanti bisa diekspor ya. Kemudian di menu sebelah kanannya ada docs. Kita coba klik. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan terkait dengan ada algoritma, kemudian ada array, ada blob, classifier. Nah, ini adalah penjelasan tentang perintah-perintah yang ada gitu ya, dijelaskan di doc ini. Kemudian ada aset. Nah, aset ini adalah semacam aset kita gitu yang kita miliki di Google Earth Engine ini. Misalkan saya sudah pernah memasukkan wilayah Kalimantan Selatan, kemudian ada citra Lensa Tasik ya. Citra Lensa Tasik nanti akan masuknya ke aset sini. Nah, itu kolom yang kedua. Kolom yang ketiga tengah-tengah ini adalah tempat kita menyimpan script. Menyimpan script atau membuat script atau nantinya ketika script itu sudah dibuat, sudah disimpan di sini, kita bisa jalankan dengan klik-run ini. Nah, jadi tinggal kita klik run, nanti akan muncul hasilnya. Kemudian di sini ada get link. Nah, get link ini bisa kita gunakan untuk berbagi hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan di Google Earth Engine ini. Nah, kan Bapak Ibu sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kita kan tinggal sharing aja hasilnya dari siswa, misalkan sharing ke LMS, ke Google Classroom,
atau ke WAG atau Telegram atau apapun lah di sana sebagai media untuk pembelajaran. Nah, ini di-share ke sana, kita bisa mengecek hasilnya. Ini sudah sampai mana pekerjaan siswa dengan cara get link ini. Klik get link, kemudian dibagikan. Nah, asal aturannya paling tidak ini harus di open ya, ini di uncheck semua. Uncheck, dan yang membuka harus memiliki akun Google Earth Engine juga. Nanti akan terbuka, akan terlihat. Oh, ternyata sudah sampai sana. Dan itu juga nanti akan bisa dikerjakan bareng-bareng, bisa dilanjutkan. Dilanjutkan, nanti skripnya di-save lagi, kemudian di get link lagi, dibagikan. Nah, itu terus akan berkembang gitu ya, akan berkembang hasilnya. Hasil pekerjaan yang diolah di sini, di Google Earth Engine. Kemudian, ini save, seperti biasa untuk menyimpan JavaScript kodenya, itu codingnya gitu ya. Untuk menyimpan codingnya. Jadi script yang sudah kita buat di sini, nanti di-save, disimpan, nanti akan masuk ke sini, ke script ini ya. Oke. Itu yang tadi run, ini sudah jelaskan. Kemudian reset ini untuk menghapus ya. Untuk menghapus script yang sudah kita masukkan. Ada clear script dan ada reset. Jadi kalau reset itu nanti hanya menghilangkan tampilan map-nya. Tampilan map yang sudah muncul. Kalau clear script akan menghilangkan dua-duanya. Menghilangkan map ya, script juga akan hilang. Itu untuk reset. Kemudian ada aplikasi, ini untuk manage aplikasi, dan ada gerigi ini ya, setting, seperti biasa nanti settingnya juga bisa di-explore. Kemudian ada inspektor. Inspektor ini untuk mengetahui lokasi di sini, untuk mengetahui lokasi di peta. Nah, bisa dicoba mungkin Bapak Ibu ketika kita sudah klik ini inspektor, kemudian kita arahkan ke daerah sini misalkan. Nah, di Bandung misalkan, kita klik di sini. Nah, ini muncul poinnya. Longitude, latitude berapa, zoom levelnya 5, scale-nya berapa. Itu muncul dengan inspektor. Jadi ini untuk menentukan lokasi, untuk mengetahui lokasi ini koordinat berapa, pakai inspektor. Kemudian untuk konsol, ini hasilnya. Nanti hasil dari JavaScript ini muncul di sini, apakah bisa diterima atau error. Nah, kalau ini kan sudah bisa ya, hello world langsung muncul di sini, hello world. Begitu juga selanjutnya ada tas. Tas ini nanti biasanya kalau kita mau mendownload atau kita mau mengunduh dari asalnya di cloud ya, di komputasi awan, kita ingin mengambilnya ke laptop kita. Nah, biasanya muncul di sini nanti dengan script tertentu. Nanti kita praktekkan juga ya. Nanti kita bisa unduh di sini. Di tas. Nah, itu mungkin untuk pengenalan. Kemudian kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Kita lihat di modul lagi di halaman 13. Nah, ini ada komentar baris dimulai dengan 2 garis miring ke depan, forward slash. Jadi untuk memberikan komentar, keterangan itu pakai slash gini ya di JavaScript-nya. Ini saya akan jelaskan sekilas saja, nanti akan lebih dalamnya di praktek langsung ya. Kemudian kalau slash dan bintang, komentar multibaris dimulai dengan garis miring ke depan dan bintang, dan akhiri dengan bintang dan garis miring. Itu untuk bintang slash. Kemudian variabel digunakan untuk menyimpan objek dan didefinisikan menggunakan kata kunci var. Misalkan ini ada var the answer sebenarnya 50. Jadi variabelnya biasanya kita menggunakan variabel citra nanti ya, variabel citra. Kemudian ada lagi objek string dimulai dan diakhiri dengan satu kutipan. Jadi variabel, my variable sama dengan saya adalah sebuah string. Itu untuk string. Kemudian objek string juga dapat dimulai dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Tapi jangan dicampur. Misalkan variabel, my other variable, ada string di sini, saya juga string gitu ya. Kemudian titik koma. Ini biasanya diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak diakhiri dengan titik koma akan muncul simbol i nanti di kode editornya. Selanjutnya, pernyataan harus diakhiri dengan titik koma atau editor akan memberi peringatan. Nah, tadi ya seperti yang saya sebutkan. Kemudian kurung digunakan untuk meneruskan parameter ke fungsi. Print, string ini akan dicetak di tab konsol. Nah, itu fungsi kurung ya, kurung ini nih. Kurung ini digunakan untuk meneruskan parameter ke fungsi. Selanjutnya, kurung kotak digunakan untuk memilih item dalam daftar. Indeks 0 mengacu pada item pertama dalam daftar. Nah, ini ya, kurung kotak.
Misalkan di sini ada terong, apel, gandum, print my list. Coba bisa dipraktekkan tidak? Ini kita coba copy ya. Kemudian masuk ke script di sini. Sini kita coba clear dulu. Clear. Nah, ini kan muncul terong gitu ya. Variabel my list. My list 0. 0 itu kan yang awal, terong. Kalau apel berarti 1. Kalau gandum itu berarti 2. Coba kita klik 1 ya, ganti 0-nya dengan 1. Nah, yang muncul kan apel. Gitu juga kalau kita ganti satunya jadi 2. Kita run lagi. Nah, yang munculnya adalah gandum dan seterusnya. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada kurung keriting atau kurung kurawal dapat digunakan untuk mendefinisikan kamus, kunci, pasangan nilai, var, my underscore dik, dan seterusnya. Nah, ini untuk kurung keriting ya, fungsinya seperti itu. Kemudian kurung siku dapat digunakan untuk mengakses item kamus dengan kunci. Kemudian atau Anda dapat menggunakan notasi titik untuk mendapatkan hasil yang sama. Yang terakhir, fungsi dapat didefinisikan sebagai cara untuk menggunakan kembali kode dan membuatnya lebih mudah dibaca. Misal ini. Nah, nanti script-script ini bisa Bapak Ibu coba ya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke memilih citra, komposit, dan waktu perekaman. Nah, di sini ada script untuk kita mempraktekkan bagaimana memilih citra. Tinggal kita kopas ya. Ini kita blok. Kemudian kita simpan di script ini. Sebelumnya kita hapus dulu. Clear. Ini. Dan kita coba run. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah dicoba Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Tampilannya sama dengan saya? Ya. Sudah, Bapak. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Ini ya, kita baca dulu skripnya. Yang pertama ini adalah perintah untuk mengambil koleksi citra Landsat 8 raw. Jadi variabelnya itu adalah L8, EE Image Collection, Landsat, LC08, C01, T1, dikurung. Kemudian pakai ini ya, titik koma. Kemudian yang kedua ada perintah untuk mengambil koleksi citra Landsat 8 TOE. Kemudian yang ketiganya ada perintah untuk mengambil koleksi citra Landsat 8 SR. Nah, jadi kita sudah mengambil koleksi citra Landsat 8 RAW, Landsat 8 TOE atau top atmosferik, kemudian Landsat 8 SR atau RAW ya. Ini kita sudah peroleh. Kemudian kita lihat lagi modulnya Bapak Ibu. Nah, di sini hasil dari skrip di atas dapat kita lihat seperti pada gambar ya. Kemudian sekarang kita akan coba filter data sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Jadi tidak semua data kita ambil, tapi kita akan filter berdasarkan waktu yang kita butuhkan. Kita tinggal copy lagi Bapak Ibu. Ini ambil, sini blok, kemudian copy, dan masukkan lagi. Kita bisa enter di sini. Kemudian Ctrl V, kemudian kita running lagi, run. Oke, ini tidak muncul apa-apa ya, sepertinya tidak muncul apa-apa, tapi kita lihat lagi modulnya. Kita akan tampilkan hasilnya pada tampilan map, karena di script di atas belum ada perintah untuk menampilkannya pada peta. Sekaligus kita akan kompositkan dengan komposit warna sebenarnya atau true color. True color di Landsat 8 itu adalah 432, band 4, band 3, band 2. Nah, di sini tinggal copy lagi. Ini copy dulu sampai sini. Kita simpan di sini code editornya. Kalau sudah simpan ini, kita ambil lagi satunya di bawahnya karena kepotong page ya. Kita ambil lagi ini.
Kita copy lagi. Kemudian kita pastekan lagi di sini. Sudah selesai, kita coba run. Nah, sekarang sudah muncul di mapnya hasilnya, Bapak Ibu. Ini kita baca ya sambil menunggu yang lain mengcopy pastekan ke kode editor dan merunningnya. Di sini tadi kita sudah memfilter citra dari tanggal 1 Januari ini ya, tanggal 1 Januari di baris 9 Bapak Ibu, baris 9. 1 Januari 2020, kemudian 31 Juli 2020. Kemudian ada lagi yang TOE-nya kita memfilter dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020. Kemudian yang Lenset 8SR juga sama 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2020. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan kombinasi band. Ini map add layer itu maksudnya untuk menampilkan di map. Nah, ini min max itu seberapa terangnya gitu ya. Minimal berapa, maksimal berapa gitu juga yang ini ya sama. Baik itu yang TOE maupun SR. Sehingga tampilannya bisa kita lihat di sini. Ya, sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Kita buka lagi modulnya. Nyimak, Pak. Ya, Pak. Nyimak saja. Menyimak dulu ya, mangga. Ya, ya. Nanti bisa diulang di YouTube ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti harapan saya Menyimak. Ya, Bu, mangga, Bu. Harapan saya nanti selama sepekan ke depan Bapak Ibu bisa menghasilkan peta penutup lahan ya, peta tematik penutup lahan. Peta tematik penutup lahan untuk wilayah Bandung ya, seperti yang ada di modul. Nanti saya cek Bapak Ibu kalau sudah bisa share mungkin nanti linknya, get linknya tadi di WAG ya. Nah, hasilnya dapat dilihat menggunakan menu inspektor Bapak Ibu, yang kemudian kita arahkan klik pada bagian maps dan seterusnya. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Kita akan cek data kita yang sudah masuk di sini. Ini ada inspektor, seperti tadi yang sudah saya praktekkan, arahkan lagi ke sini, ke inspektor. Kemudian kita lihat ke lokasi ini. Nah, maka muncul di sini informasi terkait poin, pixel, kemudian objek ya. Nah, sekarang kita lihat di pixel ini ya. Nah, di pixel ini kita lihat ada RGB RAW, ada mosaik, ada series, kemudian ada RGB TOE dan seterusnya. Di poin juga kita lihat ada informasi lokasinya ya, informasi lokasinya. Nah, kita lihat di series. Di series di sini kita klik ini simbol yang berbentuk segitiga ke arah kanan ya. Kita klik maka akan muncul grafiknya di sini. Nah, ini informasi terkait dengan lokasi tadi yang kita tunjuk, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa mengarahkan kursor kita ke arah sini nih yang ada di grafik ini. Kemudian kita klik untuk memperbesar grafiknya. Nah, ini akan muncul chartnya atau grafiknya. Nah, kalau kita tunjukkan di salah satu garis ini, line ini, nah ini kan menunjukkan bahwa ternyata di lokasi ini adalah ini pantulan spektra ya Bapak Ibu, pantulan spektra terkait dengan citra yang kita tampilkan. Ini citranya tanggal 6 April 2020. Yang saya tunjuk ini adalah band 10 dengan pantulan spektral 27.407. Pantulan spektralnya atau band value-nya ya, nilai bandnya. Itu juga band yang lainnya bisa diarahkan informasinya sama seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui informasi yang ada di dalam citra ini. Oh, ternyata citra itu seperti itu, kemudian juga tampilannya bisa dirubah. Dari grafik misalkan seperti ini. Nah, datanya ini berupa data daftar ya. Ini ada Lensetnya macam-macam, ternyata di sini ya ada macam-macam waktu maksudnya dari Januari, Februari, kemudian ada Maret, April, Mei, Juni, Juli sesuai dengan yang kita perintahkan di script ini.
Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba fungsi untuk ekspor hasil dan get link. Nah, ekspor hasil itu maksudnya nanti kita akan mengunduh data yang ada di tampilan Google Earth Engine ke dalam laptop kita. Jadi Google Earth Engine juga bisa kita ambil datanya gitu ya. Selain kita bisa mengolah secara cloud computing atau berbasis komputasi awan, kita juga bisa mengambilnya ke dalam laptop kita untuk dikoleksi. Nah, sebetulnya itu hanya untuk dikoleksi itu sebetulnya akan memberatkan laptop kita. Jadi kalau sudah berbasis komputasi, ya kita simpan saja semua di komputasi awan maksudnya, di komputasi awan, sehingga kapanpun dan dimanapun asal ada koneksi internet kita bisa mengaksesnya dengan hardware manapun gitu ya, asal tadi ada koneksi internet dan akun yang kita gunakan available. Itu kemudian kita coba copy lagi ini. Sampai sini ya, sampai bawah ini, sampai image SR. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Yang ini kita hapus dulu ya, kita clear. Nah, di sini ada tanda missing semikolon. Karena apa? Karena tidak dikasih titik koma. Kita kasih dulu titik koma di sini. Nah, di sini hilang semikolon, informasi semikolonnya. Kemudian di sini ada tanda silang. Ini unmatched katanya. Ini apa yang salah gitu ya. Kita coba ini kita tarik. Sini ya. Kalau sudah selesai, coba kita run. Nah, di sini ada tanda kuning di konsol ini. Nah, tanda kuning ini kita bisa buka. Oh, ternyata di sini ada error atau tanda peringatan ROI is not defined in this scope. Berarti region of interest-nya kita belum memberikan perintah ke Google Earth Engine. Maka dari itu kita harus mendefinisikan dulu ROI itu apa. ROI itu di mana gitu tepatnya. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik di sini ada tambah penanda. Kemudian kita arahkan misalkan ke Bandung. Arahkan ke Bandung di sini. Nah, di sini sudah ada var geometri. Nah, geometri ini kita samakan namanya dengan ROI, dengan yang di bawah, dengan strip yang di bawah dengan ROI gitu ya, ROI. Sehingga yang di bawah itu definisikan lokasinya itu di mana. Nah, tadi ROI ini, nah ROI ini ya, nah yang ini sekarang sudah ada pasangannya di atas. Sekarang kita coba run lagi. Nah, sekarang sudah berproses dan muncul citranya. Citra yang kita perintahkan yaitu di yang meliputi Bandung tadi yang sudah kita tunjuk lokasinya. Ini satu scene citra ya, satu scene citra Landsat. Karena di sini perintahnya kita meminta Landsat dengan perintah ini, script ini. Kemudian juga difilter waktunya dari 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2020 dengan menampilkan komposit warna asli atau true color. Panas dia tinggal karena laptop kan itu yang mau dikirain budung botrok. Baik, lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendownloadnya kita tinggal buka di sini. Nah, ini sudah ada kan di konsol. Nah, di konsol ini sudah ada image collection Landsat.
Suara Pak Riki hilang. Iya sama, nggak dengar. Oke, sepertinya ada yang mem-mute ya. Sekarang kedengaran ya Pak? Ya, kedengaran. Nah, Ya dengar lagi Pak. ini ya lanjut lagi ya Pak. Nah di sini ternyata ada script yang belum saya masukkan. Makanya di sana ada JSON ya, peringatan JSON. Kita copy lagi ini, yang kurang ini. Copy, kemudian masukkan lagi ke script. Nah, di sini ada tanda seru lagi ya, dan tanda silang. Sepertinya ini harusnya di bawah. Tuh. Kemudian kita coba running lagi ya. Setelah tidak ada masalah di sini aman, clear, kita run. Run. Ya apa sih? Nah, di sini sudah muncul datanya Bapak Ibu yang bisa kita download. Kita tinggal run, nanti akan masuk ke laptop Bapak Ibu. Ya, itu untuk mendownload data Citra. Sehingga akan masuk ke perangkat kita. Ini ada yang mengikuti tidak ya, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada berhasil, Bu? Cuma Iya Pak, mengikuti Pak. gagal kayaknya nih, Pak. Tampilannya beda dengan tampilan yang Bapak ini tampilkan. Apa, Pak? Iya, mengikuti tapi skripnya disamakan seperti ini. Iya, coba ulang dulu, Pak. Ya, enggak Bu, diulang, disamakan ya. Yang paling ini kecepatan. Ya, jadi ketinggalan. Alhamdulillah sama Pak. Di skripnya itu kalau sama, insya Allah akan sama juga hasilnya ya. Karena di sini itu kan RGB-nya sensitif ya. Ya, gimana Bu? Kalau RGB-nya di sini mintanya dia kan ada error ya Pak ya, layer error. RGB raw layer error itu apa yang salah ya Pak ya? Oke. Ibu bisa share screen nggak ya? Share screen ke Ibu. Nanti harus coba dulu mungkin ya Bu ya. Soalnya di tempat saya ini berhasil ya. Siap Pak. Tadi pagi juga saya berhasil sih Pak sebenarnya, cuman pas barusan munculnya seperti ini. Oke, nanti mungkin dicoba lagi ya Bu ya. Ya, Bu Mangga. Leni. Ya, Mangga Pak. Nuhun Bu. Sami-sami Oke. Pak. Saya coba share screen lagi ya. Kita sudah sampai ke sini. Tadi di chat ada yang sudah berhasil ya. Ada yang sudah berhasil. Nanti paling yang belum berhasil bisa dicoba lagi. Harus diteliti lagi ya skripnya karena tadi ini kayak sensitif ya. Besar, kecil, kemudian ada titik koma sedikit saja itu tidak akan tidak akan berfungsi. Ini harus mirip betul gitu ya. Harus mirip betul huruf-hurufnya dan lain sebagainya itu harus betul. Skripnya itu seperti itu. Nah ini sudah. Sekarang kita lanjut ke analisis spasio-temporal sederhana ya. Nah sebelum sana ada tadi menu get link yang dibagikan ya untuk membagikan tautannya. Nah ini kan tadi ya seperti ini get link, kemudian ini di copy di sini klik ini bisa di share. Nah, langsung bisa diakses juga oleh yang lain yang punya Google Earth Engine. Itu ya untuk dibagikan, untuk diperiksa, untuk dikasih masukan atau dikerjakan bareng-bareng bisa. Nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin coba cek dulu di chat Zoom-nya ya. Nah, ada yang sukses Pak Janu, kemudian Pak Ahmad Zulfakor, kemudian ada Bu Isya juga ya sudah berhasil. Jadi lumayan ini banyak yang sudah berhasil, alhamdulillah. Pak Maulana, Muhammad Maulana tadi yang ROI-nya itu seperti yang Bu Leni praktekkan ya. Untuk ROI-nya tadi ditambah titik di lokasi, kemudian setelah itu nanti geometrinya diganti dengan ROI. Tulisan ROI, geometrinya di rename gitu ya. Oke, itu paling tidak sudah ada yang sudah bisa.
Nah, sekarang kita akan melakukan analisis spasio-temporal sederhana, di mana analisis spasio-temporal ini digunakan untuk memonitor perubahan yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan memanfaatkan resolusi temporal, citra satelit, penginderaan jauh. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan coba mengkaji atau melihatlah secara visual gitu ya, terposper wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta, sebelum dan setelah diterapkannya pembatasan sosial berskala besar dengan memanfaatkan citra Sentinel-5P. Nah, di bawah sudah ada skripnya, di mana di skrip ini kita akan mengambil data Sentinel-5P dengan filter waktu dari sebelum terjadi PSBB, yaitu kita samakan bulannya Maret, tapi tahunnya berbeda, yaitu tahun 2019. Kemudian akan dikomparasikan ketika diberlakukannya PSBB, yaitu di filter date antara 1 Maret ya, 1 Maret 2020 sampai dengan ya 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020. Nah, jadi kita akan komparasikan secara visual memanfaatkan layer yang ada di Google Earth Engine. Nanti ada 2 layer berarti ya, 2 waktu yaitu 2019 dan 2020 di antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita coba. Kita blok dulu, kemudian sampai tampilkan peta dan copy, dan masukkan ke Uscript. Nah, ini banyak errornya ya, atau tanda silangnya. Oke, kita biarkan dulu. Kita selesaikan dulu kopinya. Sekarang yang ini, kita kopaskan. Map add layer, untuk menampilkan di map, dengan perintah untuk melihat nitrogen dioksida ya. Jadi kepadatannya berapa. Kemudian dengan tampilan visualnya, dengan light blue, orange, yellow, red, purple. Ini untuk bulan Maret 2019. Kemudian juga yang 2020 sama seperti itu. Kita kopikan juga sehingga nanti bisa kita lihat di map-nya. Oke, tampilkan peta, kita enter. Kemudian paste di sini. Nah, ini banyak lagi yang error ya. Kita satu-satu dari atas ya. Ini variabelnya kita geser. Karena di file PDF itu, ini ya Bapak Ibu, jadi kalau ada baris yang tiba-tiba berbeda, maka ketika di kopas itu jadi berbeda juga, tidak nyambung. Beda kalau misalkan kita simpan di Word. Jadi itu satu baris yang sama gitu ya, satu baris yang sama. Nah, kalau di PDF itu jadi geser gitu ya, jadi geser ke bawah, sehingga akan muncul error tadi ya, case sensitive. Jadi kalau ada perubahan berbeda sedikit saja di sini pasti akan muncul tanda silang. Maka kita rubah lagi di sini. Ini kan sudah hilang ya tanda silangnya. Kemudian ini juga sama, ini tahun 2019 sudah aman. Sekarang yang variabel citra untuk yang tahun 2020. Nah, ini sudah aman yang data Sentinel 5-nya. Sekarang untuk mengambil data negaranya. Data negaranya di sini masih ada tanda silang, kita geser juga. Nah, ini ada muncul semikolon, missing semikolon, berarti kita tinggal tambahkan saja koma. Nah, hilang. Kemudian sekarang kita atur yang ini ya, negaranya. Oke, kita masukkan ke sana. Kemudian ini juga. Oke, sudah aman. Jadi sekarang yang baris 10. Oke. Ini. Nah, sekarang sudah clear ya. Ini sudah clear. Nah, sekarang kita coba run. Kalau sudah bersih seperti ini, sudah beres, rapi, kita run. Nah, ini hasilnya satu Indonesia ya, Bapak Ibu.
Oke, ada masukan dari siapa ini ya? Terlalu cepat ya, terlalu cepat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ketinggalan kecepatan dari Bu Fitri dari SMA 1 Banjar ya kalau nggak salah Bu Fitri. Nah, kemudian yang lain ada yang sudah berhasil, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita baca hasilnya atau kita lihat, kita arahkan ke seperti ini lah ya. Jawa kelihatan semua. Dengan, ya, Bu, kenapa Bu? Ya, Pak Ahmad Julfakor berhasil ya. Bu Desi, mohon maaf ulang lagi dari nomor 7. Nomor 7 yang mana, Bu? Yang di baris ini? Iya, Pak. Dari nomor 9, Pak, maaf. 9 ini, Bu? Iya, 9 saya masih ada tanda checklist. Tanda silang maksudnya? Iya, silang. Tanda silang. Nah, Ibu diatur mirip seperti ini ya, Bu? Nomor 9-nya ya, jadi Pak. satu baris. Ya, mangga, Bu. Iya, Pak. Nah, agak cepat soalnya tadi. Ya, Bu. Punten, Bu. Ini ada tampilan visual light blue, orange, kemudian ada yellow, red, purple. Jadi yang light blue itu adalah bersih, ya troposfernya. Dalam artian hampir tidak ada hampir tidak ada NO2, nitrogen dioksida. Itu kan nitrogen dioksida itu dihasilkan dari pembakaran. Biasanya lebih banyak dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau yang light blue atau abu-abu ini ya, abu-abu itu berarti relatif bersih. Kalau orange itu berarti sedang, kuning juga sama ya, hampir mendekati ke merah sebetulnya ya. Nah, kalau merah ini tinggi sebetulnya, tinggi NO2-nya, kandungan NO2-nya. Begitu juga yang purple. Atau saya di sana kalau tidak salah di modul sebutnya biru ya, yang maksudnya purple ini. Jadi lebih ke ungu. Nah, gitu. Tadi ada yang raise hand, siapa? Mangga, Bu. Ada yang raise hand? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nanti boleh open mic saja langsung ya, Bu. Kalau ada yang ditanyakan atau Bapak. Nah, ini di sini kita sudah bisa melihat tampilan visual wilayah Jawa, kandungan NO2-nya dengan definisi yang tadi ya, warnanya. Nah, di sini kita lihat layersnya Bapak Ibu, ada Maret 2020 dan Maret 2019. Yang tampil di layar saya saat ini adalah tampilan Citra 5P atau Sentinel 5P yang tahun 2020, bulan Maret. Nah, di sini kita lihat bulan Maret itu dari Januari sampai Maret ya, kondisinya itu kuning, berarti relatif normal, sedang gitu ya, NO2-nya menengah gitu, tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau kita geserkan si Maret 2020-nya ke kiri, nah ini layarnya ya Bapak Ibu, kita lihat perubahannya. Kita coba lihat secara visual. Nah, berubah. Yang tampil sekarang adalah yang Maret 2019. Maret 2019. Artinya, di Maret 2019 ini, kandungan nitrogen dioksidanya itu tinggi sebelum diberlakukannya PSBB. Kalau yang tadi bersih itu kan ketika sudah mulai diberlakukannya PSBB, sehingga gas pembakaran di udara atau di troposfer itu NO2-nya bersih. Ya. Nah, itu kita bisa menganalisis spatiotemporal memanfaatkan layer ini. Kita bisa geser ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Jadi kelihatan, oh ternyata dengan PSBB itu troposfer di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu menjadi bersih ya dari NO2. Nah, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil ya, Bu Korida, Pak Korida atau Bu Korida ya ini ya. Kemudian juga Pak Dahlan Hidayat. Kemudian yang lain-lainnya ada Bu atau Pak Dida Anjar Piansah. Oke. Itu untuk
analisis spasiotemporal terkait dengan NO2. Nah, di modul juga sudah ada ya, bagaimana ketika PSBB dan sebelum PSBB. Selanjutnya, kita akan menganalisis spasiotemporal perubahan penutup lahan. Oke, kita coba kopikan dulu, kita blok. Dan ini kita clear. Kalau Bapak Ibu mau menyimpannya bisa ya, tinggal di save di sini ya. Di save. Nah, kemudian kasih nama di sini. Kasih nama misalkan ini memantau atau yang memantau troposfer. Kurung NO2 misalkan. Nah, nanti tinggal di OK. Di OK, kalau sudah di OK, nanti akan masuk di sini Bapak Ibu di script. Jadi kalau nanti mau menampilkannya lagi, tinggal dibuka aja scriptnya di sini. Nah, dibuka, di double klik ya. Misalkan ini di double klik nanti di sini. Nah, saya kan di sini misalkan ada JavaScript sederhana UPI, tinggal di double klik nanti muncul ke sini. Kemudian di run, tampil otomatis di sini ya, di maps-nya. Nah, seperti itu kalau ingin menyimpan. Kemudian kita clear. Kita lanjutkan tadi yang sudah di copy, kemudian dipastekan. Nah, sini masih muncul tanda silang. Kita lihat lagi modulnya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita copy dari net add layer sampai dengan tahun 2020. Kemudian di sini kita pastikan. Nah, baik satu-satu. Yang pertama, baris pertama ya Bapak Ibu, adalah perintah untuk mengambil koleksi Citra Landscape 8 RAW tahun 2014 dan 2020. Yang pertama kita ambil dulu data citranya 2014 dan 2020. Karena yang akan kita lihat atau kita analisis secara visual adalah penampakan penutup lahan tahun 2014 dan tahun 2020. Ini baris ketiga kita tarik ke atas. Sama ini sehingga satu baris ya, variabel tahun 2014 ini satu baris lengkap. Kita ambil Landscape dengan filter date 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2013. Begitu juga yang variabel tahun 2020. Kita tarik dari satu baris. Nah, ini sudah clear ya. Sudah clear. Nah, di sini ada perintah map set center. Map set center ini diperoleh dari tadi inspektor kemudian diarahkan ke Bandung. Jadi saya tahu kan koordinatnya di mana. Nah, map center itu koordinat dari inspektor dikopikan ke sini, mengarahkan ke daerah Lembang lebih tepatnya ya, daerah Lembang. Ini adalah koordinat Lembang dan sekitarnya. Kemudian tampilkan dengan composite band. Ini perintahnya tahun 2014, composite bandnya 654. Begitu juga yang tahun 2020. Composite bandnya 654. Oke, kalau sudah kita coba run. Alhamdulillah Bu Yani ya, betul Bu Yani harus banyak mencoba Pak Bondan. Pak Jano alhamdulillah sudah sukses. Nah, dari sini kita bisa melihat citra wilayah Lembang dengan composite band tadi ya 654. Nah, yang tampil di layar adalah tahun 2020. Tahun 2020. Kalau kita mau lihat tahun 2014 berarti yang tahun 2020-nya kita tarik ke kiri. Nah, kalau kita cermati ketika kita tarik ke kiri dan ke kanan tahun 2020 dan 2014 ini kita melihat ada penambahan warna coklat, yang mana warna coklat itu adalah objek penutup lahan bangunan. Nah, begini ya. Nah, kalau 2020 itu lebih banyak warna coklatnya. Jadi kita bisa menginterpretasi secara visual bahwa ada banyak perubahan atau penambahan penutup lahan bangunan dari tahun 2014 ke tahun 2020.
Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan dengan analisis spasio-temporal penutup lahan ini, kita bisa melihat oh ternyata di Bandung Utara itu terjadi banyak penambahan penutup lahan bangunan. Nah, itu untuk analisis spasio-temporal penutup lahan. Baik, sampai sana dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Assalamualaikum Bapak. Mangga Bu. Mau tanya, ini hasil pekerjaannya nanti dikirimnya kemana ya Pak? Yang tadi tuh, kan kalau yang sudah berhasil, nanti kirimnya kemana Pak? Nanti yang ini Bu, tidak usah dikumpulkan ya, yang tadi, nanti yang akhir Bu, yang ada klasifikasi penutup lahan. Nanti ini sebagai apa ya, sebagai pendukung saja dulu. Yeah. Nah, nanti yang akan saya lihat adalah Gatling yang nanti Bapak Ibu kumpulkan di bagian klasifikasi multispektral penutup lahan untuk membuat peta tematik penutup lahan ya. Nanti itu yang dikumpulkan ke WAG ya Bu, ke WA group saja ya, biar kita sama-sama mengecek. Oh berarti nanti dikumpulkan ke WA group, bukan melalui email ya Pak? Enggak Bu, di WA group saja, biar nanti panitia juga bisa mengecek ya, biar panitia bisa mengecek dan bisa didata siapa saja yang sudah berhasil. Oh gitu. Iya Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Bisa Bu. Waalaikumsalam. Nah itu. Mau tanya Pak. Mangga Pak. Pak Riki. Ini tadi saya coba. Tadi tidak ada pilihan nama itu. Mohon diulang Pak. Proses saving. Yang bagian mana Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus. Save-nya. Saya mencoba untuk save ini, save hasil skripnya. Ya. Nah tapi kalau tadi Pak Riki kan ada pilihan untuk memberi nama filenya itu. Cuma kalau di saya tidak muncul apa-apanya, diklik save tapi nggak muncul apa-apa. Itu. Oke. Bisa di share screen mungkin ya punya Bapak ya. Saya stop share dulu. Mangga Pak. Pak siapa ini Pak? Ahmad Zulfakor Pak. Oh ya Ahmad. Saya mengerjakan terpisah nih, jadi online-nya nggak bisa ya? Di HP, tapi mengerjakan di laptop. Oke. Kalau ini ya Pak, kalau nge-save harusnya seperti ini. Harusnya saya share screen lagi. Ini layar saya sudah kelihatan ya. Masih loading kan? Sudah muncul Pak? Loading Pak. Ya, baru muncul. Ya. Nah, save itu kan di sini ya. Di save, ya. Save script. Nah, harusnya muncul ini punya Bapak tidak ya? Ya, benar. Tidak muncul. Oke. Nah, kalau misalkan muncul, harusnya muncul siapa? Ini tinggal diganti nama aja, kemudian di Oke. Oke, nanti bisa muncul hasilnya di sini, di script. Nah, jadi memang harus dilihat ya. Kalau susah sebetulnya tidak bisa share screen. Kasusnya seperti apa? Kalau yang lain bagaimana Bapak Ibu? Bisa di-save? Bisa Pak. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Ada yang nggak bisa juga ya. Tadi sebelumnya muncul ini Pak, jadi pas baru pertama kali klik save itu muncul membuat home folder dulu, katanya sih gitu. Folder ya. Oke, saya coba ini ya, saya coba ini save. Nah ininya mungkin Pak, di sininya sudah ada belum? Sudah dirubah belum? Belum muncul Pak, jadi Windows yang itu belum muncul sih. Oke, ininya belum muncul sama sekali ya. Ya ini kemungkinan, tapi akun yang digunakan oleh Bapak Gmail ya? Iya benar. Drive-nya ada Pak? Ada. Apakah drive-nya kosong? Saya bisa tampilkan lewat video sih Pak. Oh ya, sok mangga Pak. Ini sudah muncul nih Pak.
Mungkin bisa di spotlight kali ya hostnya. Jadi munculnya lewat kamera saya. Enggak dibantu panitia di spotlight kan. Ya. Ahmad Zulfakor, maaf. Ahmad Zulfakor. Ahmad DZ. Oke, ya. Itu ya Pak. Ya sudah muncul Pak. Jadi saya klik save, dia tidak muncul. Oh, baru muncul. Tadi tidak muncul. Ada ya Pak? Nah, coba di save Pak, Ya, di rename dulu. Baik. Sepertinya harus di kamera dulu ini Pak, baru muncul. Ya, oke, kita kembali lagi ya Bapak Ibu. Ya, turun panitia. Baik. Makasih Pak Riki. Sami-sami Pak Ahmad. Oke, saya share screen lagi. Pak Riki. Bangga Pak, sarang Bapak saha. Pak Trisutrisna dari Semandua Cikarang Utara. Itu mau nanya hasil gambar kita, hasil kerja kita tadi bisa di copy ke Word atau ke PowerPoint? Bagaimana itu Pak, cara ngambil gambarnya? Oke, kalau ngambil gambar, Bapak Ibu bisa screenshot ya kalau hanya mengambil gambar. Jadi Bapak Ibu tinggal ya di print screen atau di window ALT print screen biar yang muncul hanya tampilan dari yang muncul di layar saja gitu ya. Atau print screen langsung juga bisa. Seperti itu Pak ya. Oh iya. Nanti bisa ditampilkan JPEG-nya. Ya. Oh, bisa JPEG-nya? Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, itu untuk analisis spasio-temporal. Nah, yang ini yang saya harapkan nanti bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu. Yang poin nomor 7 di modul ya. Poin nomor 7 halaman 24. Yaitu klasifikasi citra multispektral untuk peta tematik penutup lahan. Bagian ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat peta tematik penutup lahan dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, sangat dibutuhkan kemampuan interpretasi citra untuk menentukan plot sampel penutup lahan. Berikut di bawah ini tersedia skrip untuk disalin dan dijalankan pada web aplikasi. Oke, kita copy seperti biasa. Kita clear lagi yang ini. Oke, lanjut. Kita copy lagi yang bawahnya. Nah, di sini jika skrip yang sudah di-copy tadi kemudian dijalankan maka tampilnya akan seperti ini, menghasilkan tampilan seperti pada gambar. Ini merupakan citra Landscape 8 waktu perekaman 1 Januari sampai 31 Juli dengan tutupan awan yang paling sedikit yang diarahkan ke Kota Bandung dan ditampilkan dalam zoom 12 kali. Selanjutnya, dari citra yang diperoleh, kita akan mengklasifikasikan penutup lahan. Penutup lahan yang kita klasifikasikan ada 4 ya, bangunan, air, sawah, dan vegetasi. Nah, di sini ada skripnya. Kita copy. Oke. Kita selesaikan copy semuanya ya, Bapak Ibu. Di halaman berapa ini? 26. Nah, kalau sudah, kita run.
Sini ada muncul kuning di konsol. Ternyata di sini ROI-nya tidak terdefinisikan. Nah, kita lihat dari atas ya Bapak Ibu. Di sini ada variabel image lens set di baris kedua. Kemudian ada ROI. Nah, ROI inilah yang belum didefinisikan. Kita cari misalkan Bandung ya. Kita akan coba buat petanya di Bandung. Di sini Ibu sudah muncul, kemudian kita arahkan add marker ini ya, add marker ini atau tambah penanda ke Bandung. Nah, kemudian dirubah geometrinya menjadi ROI, sehingga ketika kita enter, nah, ROI yang di bawah berubah, yang warnanya hitam, awan hitam menjadi ungu, berarti sudah connect ke sini. Sekarang kita coba running lagi. Nah, ini ada bangunan tidak terdefinisikan ya, karena kita belum mengambil sampelnya. Jadi kan dalam pengambilan atau klasifikasi penutupan itu harus diambil sampel-sampel kelas yang akan kita buatkan petanya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu baris-baris di kode editor ini. Oh, mau tanya lagi, maaf. Ya, mangga. Kalau ROI saya sudah terdefinisikan tadi barusan, itu berarti mengikuti yang sebelumnya, apa perlu dirubah atau tetap ini aja? Kalau misalkan Bapak tadi kopas yang tadi apa yang saya hapus yang tadi yang awal. Sudah dihapus Pak, cuma nggak tahu kenapa nih. Tadi ROI-nya langsung ada Pak? ROI-nya masih ada ya. Oh, berarti jadi benar dihapusnya di reset gitu ya Pak? Di clear Pak, di clear script. Clear script, oh begitu. Ya, clear script. Nah, kalau reset itu nanti yang muncul hanya map-nya saja di sini, tapi di kode editornya atau script ini tuh nggak hilang. Kalau script dua-duanya hilang. Mohon maaf Pak Riki, bisa diulangi lagi Pak? Mangga Bu, bisa Bu. Untuk sampai yang mana, Bu? ini apa namanya tadi? Yang ROI-nya tadi Pak? Oke, ROI ya. Ibu kan belum punya. Terdefinisikan Pak. Oke, Ibu tadi ketika mengkopas semua, pasti di sini ROI-nya itu masih hitam ya Bu? Iya, masih Pak, iya. Hitam. Untuk mendefinisikannya, kita klik ini Bu, tanda tambah penanda. Di sini, klik, kemudian arahkan ke Bandung. Oke, siap. Kota Bandung, kemudian klik di sini. Nah, nanti akan muncul geometri. Iya Pak. Geometri di sini dirubah ke ROI. Kemudian di enter ya Bu, nanti akan ungu. Oke, bisa Bu, sudah? Ya. Bisa Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke baris berikutnya. Ini filter date-nya ya 31 Juli sampai 1 Januari sampai dengan 31 Juli. Kemudian kita sort, kita pilih cloud cover-nya. Jadi kita pilih citra yang paling sedikit tutupan awannya. Ini perintahnya. Kemudian map center object, ini ROI-nya kita arahkan ke sini. Tadi ya sudah, ROI atas dan yang bawah sama. Kemudian map add layer-nya ini kita tampilkan di map gitu ya. Maksudnya map add layer itu kita tampilkan script di sini ke map dengan band 432 atau true color image ya, gamanya ini untuk apa namanya kecerahan, tingkat kecerahan. Kemudian yang akan kita kelaskan di sini adalah bangunan, air dan sawah. Bangunan, air, sawah, mohon maaf, bangunan, air, sawah dan vegetasi. Kemudian ini perintahnya bangunan dot merge, kita gabung ya, gabung dengan variabel bandnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang akan kita jadikan data untuk diolah atau dikelaskan. Tuh. Kemudian ini ada variabel trainingnya, nanti kita pilih ya training areanya atau ROI-nya, titik-titiknya nanti untuk sampel. Nah, propertiesnya, nah collection-nya sebelumnya collection itu adalah kelas nutup lahan. Propertiesnya nanti kita isi dengan tuplah, singkatan dari tutupan lahan. Kemudian skalanya 30. Kemudian nanti di print trainingnya. Kemudian variabel klasifikasinya ini untuk nanti mengkelaskan. Kemudian kita feature-nya training, kemudian kelas propertinya tuplah, input propertiesnya band,
kemudian di run classification-nya dengan menggunakan script ini. Ya, klasifikasi, display classification, kemudian map center, kemudian menggunakan palet, nanti hasil klasifikasinya kita menggunakan warna merah, biru, kuning, dan hijau. Jadi merah itu nanti adalah bangunan, kemudian blue itu air, yellow atau kuning itu nanti adalah sawah, green itu adalah vegetasi. Sesuai dengan urutan ini, bangunan, air, sawah, vegetasi. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai sini ya? Ya Pak. Sudah ya, baik kita mulai mengambil sampel bangunan. Karena di sini kan di konsolnya muncul bangunan is not defined in this scope. Ya, cara mengambil sampelnya bagaimana? Kita arahkan dulu ke tambah penanda ini. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu new layer pada geometri import. Di sini ada new layer ya. Layer, kemudian klik di new layernya. Nah, geometri ini kita rubah dulu ke bangunan. Oke. Beri nama bangunan. Name-nya bangunan. Ingat ini harus sama persis ya. B-nya itu besar, kemudian yang lainnya huruf kecil. Kemudian import S-nya ini sebagai feature collection. Kalau feature saja nanti berbentuk untuk menampilkan chart. Kalau geometri lokasi, kalau feature collection itu nanti untuk koleksi kelas-kelas ya atau sampel penutup lahan. Nah, itu setelah feature collection baru di property. Di propertinya ini diisi dengan apa ya di modul, coba saya cek lagi, saya agak lupa. Oke, di propertinya itu kita masukkan tuplah ya kalau tidak salah ya tadi tuplah ya dengan value-nya 0 untuk bangunan. Nanti bisa merujuk ke modul ini tuplah sesuai dengan script di atas, kemudian value-nya 0 untuk bangunan. Kemudian klik OK. Color-nya tidak perlu Pak. Color-nya mau disamakan bisa Pak. Color-nya misalkan bangunan itu tadi warnanya merah ya. Kita rubah. Ya. Merah. Ini hanya untuk menanda saja, tapi kalau mau disamakan juga nggak apa-apa. Biar kita mudah memahaminya. Oke. Kemudian kita ambil sampel-sampelnya di mana saja. Nah, ini memanfaatkan unsur-unsur interpretasi yang warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan sebagainya ya. Nah, di sini misalkan kita melihat dari unsur-unsur itu di bangunan ya, semua bangunan nih. Meskipun atap bangunannya beda-beda, ada yang coklat, ada yang putih, dan selanjutnya dan seterusnya. Kita ambil sampel 30 untuk semua kelas. Karena secara statistik ini bisa dipertanggungjawabkan. 30 titik ya. Ini satu misalkan. Kemudian di sini ya kita cepat saja. Yang putih juga kita ambil sampelnya. Di zoom boleh berarti Pak? Boleh, itu akan lebih bagus Pak. Akan lebih akurat dalam pengambilan sampelnya. Ini saya supaya lebih cepat saja diambil bangunan-bangunannya. Ini sudah 17 ya, 17 masih kurang. Sudah 7, 28. Oke, 2 lagi. Sebetulnya ini bisa digeser juga ya. Kita cari misalkan bangunan yang ada di sebelah barat. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Misalkan di sini. Nah, 30. Ini sudah 30 titik ya. Gimana kalau misalkan ada yang lebih ya kita bisa menghapus ya. Bisa menghapus dengan cara kita pilih dulu kursornya ke tanda tangan ini, ke tanda yang simbol tangan ya, simbol tangan. Kemudian kita arahkan. Nah, ke titik yang mau dihapus. Arahkan, klik, kemudian delete. Itu ya.
Itu untuk menghapus kalau ada yang lebih. Atau mau, oh salah ternyata saya menandainya ini di sungai atau di badan air gitu ya. Itu bisa dihapus. Nah, itu yang bangunan. Sekarang kita coba run dulu. Nah, sekarang yang air belum terdefinisikan ya. Kalau di run pasti belum berhasil. Ini air belum terdefinisikan. Nah, baru kita lanjutkan ke pengambilan sampel untuk air. Sama langkahnya seperti tadi, new layer. New layer. Silakan ada yang raise hand, siapa? Ibu atau Bapak? Nah, di sini ada new layer, kita tambahkan atau ganti dulu geometrinya menjadi kelas air. Import S-nya, geometrinya feature collection. Kemudian propertinya kita tambahkan tuple value-nya 1. Jadi berurutan dari mulai 0 bangunan, kemudian air 1. Air itu warnanya biru ya. Nah, di sini. Oke. Sekarang kita ngambil sampelnya. Sini. Kemudian ini waduk saguling ya. Waduk saguling. Ambil sampelnya sama juga 30. Kita cepat. Di sana juga ada waduk Cirata, kita ambil juga sampelnya. Nah, ini misalkan. Bu Ana, waktu saya berapa menit lagi ya, Bu? Kalau menurut informasi sampai 17.15 ya Pak ya? Oke, baik Bu. Apa-apa, mudah-mudahan ini selesai ya Bu. Dan Iya, selebihnya mangga. mungkin nanti bisa di modul. Atau kalau mau ditanyakan di grup, mangga. Ini agak sulit nih Pak membedakan air. Ya, memang harus di zoom Pak ya. Iya. Harus di zoom. Cuma itu Kalau udah perlu, pixelnya agak pecah jadinya. Kalau zoom. ya jangan sampai pecah juga Pak. Jangan sampai pecah juga. Yang jelas kita harus pastikan itu air. Bisa misalkan kita menggunakan peta juga ya, bisa. Nah, seperti ini. Oh ya, oh gitu. Lebih kelihatan kan ya? Nah, ya, atau digunakan ini, citra. Sebetulnya kalau untuk pembelajaran ya lebih baik di citranya langsung gitu ya. Citranya langsung. Tapi dengan menggunakan data yang berbeda, itu akan mendukung hasil dari klasifikasi. Terutama terhadap nanti akurasinya ya. Ini sudah 26 punya saya. 27. Oke, 28. Nah, sudah 30 ya. Sudah 30. Baik, sekarang kita lanjut ke sawah. Sawah, new layer lagi. Sawah, kita kasih nama. Geometrinya feature collection, sama seperti tadi. Kemudian propertinya, value-nya berarti sekarang 2. Ya. Tadi 0, 1, sudah, sekarang 2. Ini sawah warnanya, ya tadi ya, kuning kalau tidak salah. Kuning. Oke. Kita interpretasi lagi di mana ada sawah. Nah, di sini saya bisa melihat ada warna hijau, kemudian dengan bentuk kotak-kotak, ada pematangnya, gitu ya. Ini kemungkinan besar adalah sawah. Nah, biasanya di sini semua 30 ya, biar cepat. Oke.
Pak, untuk titik itu tempat kita mau ditaruh di mana gitu ya? Yang penting sawah gitu, Pak. Ya, betul Pak. Titiknya itu kita harus tempatkan di lokasi yang menurut interpretasi kita itu adalah objek yang kita maksud. Nah, sawah itu kan berdasarkan unsur interpretasi ya warnanya hijau, kemudian bentuknya misalkan kotak-kotak, ada pematangnya, situsnya dekat misalkan dengan apa gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita memanfaatkan unsur-unsur interpretasi yang diajarkan secara teori gitu ya Pak. Di dalam praktikum ini kita terapkan. Oke, ini sawah sudah 30. Sawah sudah 30. Satu lagi berarti yang vegetasi. Vegetasi kita buat lagi layernya. Oke, sudah kita buat. Klik yang gerigi, kemudian kasih nama vegetasi. Master collection, properti, ini lah. Value-nya tadi 0, 1, 2. 0, 1, 2 udah ya. 3 ya sekarang. Kemudian oke. Ini sebelum di oke kita lihat warnanya vegetasi hijau. Nah, untuk menghasilkan hasil klasifikasi yang baik, sebetulnya titiknya itu harus menyebar merata ya, harus menyebar merata. Nah, vegetasi ini kita bisa contohkan bagaimana cara kita mengambil plot sampel yang menyebar. Ini vegetasi ya, jelas. Kemudian tingkat kerapatannya juga kita bisa interpretasi, oh yang hijau tua itu berarti kerapatan tinggi, yang hijau muda itu kerapatannya jarang. Nah, ini kita ambil saja sampel-sampelnya. Oke, kita tarik di sini. Oke, ini juga. Nah, sudah 30 Bapak Ibu, punya saya sudah 30 titik. Sekarang berarti sudah terdefinisikan masing-masing kelas, mulai dari bangunan, kemudian ada air, sawah, dan vegetasi. Nah, berarti sekarang kita tinggal run. Ya, Pak Nurul, tinggal 172 yang bertahan ya. Sekarang tinggal 169. Nih, Bapak Ibu luar biasa ya. Sudah masih bertahan dengan langkah-langkah yang sangat panjang. Yap. Nah, ini sudah berhasil. Ada yang sudah berhasil, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, boleh di chat lah kalau yang sudah berhasil ya. Kalau ada yang bermasalah juga boleh di open mic. Ini bangunan masih not defined, Pak. Maaf. Oke, kalau misalkan bangunan belum terdefinisikan, Bapak sudah buat layer bangunan, Pak? Sudah, berarti ini ya, misalnya huruf besar di awal bangunan itu berarti harus sama di geometrinya ya? Oh iya, ya betul Pak. Betul, kalau udah ada, coba dicek itunya ya, hurufnya. Ya. Bapak, saya mau dikirim, tapi saya belum masuk WA grup ya, Pak. Ibu atas nama siapa, Bu? Ibu Kaminah dari SMA Negeri 1 Selia Indramayu. Ibu sudah, apa ya, ada yang bisa di japri nggak, Bu? Sudah, tadi sudah japri, cuman belum dibales. Ibu masuk di forum ini, Bu, forum
komunikasi MGMP Jawa Barat, Bu? Enggak, Pak. Enggak masuk. Bu, tulis aja nomor HP-nya di chat, Bu. Nanti di add, Oh Bu. iya. Oh iya, makasih Ya, Pak. mangga. Nah, nanti panitia tolong dibantu ya. Oke, kalau sudah berhasil, ada berapa orang ini yang sudah berhasil? Kita lihat. Nah, Pak Korida ada berhasil. Kemudian, siapa lagi ini? Pak Muhammad Maulana, alhamdulillah ya. Pak Ahmad Zulfakor, oke. Pak Ardian, oke, banyak yang berhasil ya, alhamdulillah. Nah, sekarang terakhir, Bapak Ibu, terakhir untuk membuat layout petanya. Ada waktu sekitar 6 menit ya, mudah-mudahan cukup. Kita lihat di modul. Layout peta itu kita sama tinggal copy paste juga ya, script yang sudah ada. Ini semuanya saja dulu. Nah, ini ya. Yang script yang tadi jangan dihapus ya Bapak Ibu, kita melanjutkan. Karena yang akan kita layout itu adalah hasil dari script yang awal. Oke. Abaikan dulu ketika ada tanda silang, kita copy lagi yang lain semuanya. Satu lagi, satu baris lagi ya scriptnya, Map and Legend. Nah ini script untuk menampilkan layout. Oke. Nah ini kan sudah clear ya, tidak ada tanda silang. Nah tidak ada tanda silang, sudah aman. Hanya ini ada semikolon. Ya kita tambahkan saja di sini. Koma. Nah seperti ini. Sekarang kita coba run. Nah, hasilnya sudah muncul, Bapak Ibu. Hasilnya sudah muncul, ada legenda di samping kiri. Ini menunjukkan apa ya, informasi yang ada di muka peta. Bangunan itu warna merah, air itu warna biru, sawah warna kuning, vegetasi warna hijau. Nah, hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk merapihkannya kita tinggal uncheck di ini ya, di geometri import, kita uncheck semuanya. Nah, kan yang muncul hanya petanya saja, atau peta penutup lahannya saja. Nah, di sini kita tinggal tampilkan full screen. Full screen. Nah, setelah itu kita bisa screenshot ya, screenshot atau tadi Windows ALT print screen, sehingga masuk nanti ke dokumen video, biasanya di komputer ya, dokumen video, dan kita nanti tinggal copy. Dan harapan saya tugasnya itu ini Bapak Ibu, tinggal nanti hasil print screen ini atau screenshot ini dikirim saja ke WA group ya, beserta tadi get link-nya. Begitu saja Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang sudah berhasil boleh di chat juga ya. Nah, sudah banyak yang berhasil ini. Cuma memang nanti hasilnya berbeda-beda Pak ya? Karena ya, berbeda-beda. Tergantung dari pengambilan sampelnya Pak. Pengambilan sampel titiknya tadi. Dan siapa yang benar, berarti harus diuji akurasi. Uji akurasi ke lapangan. Masing-masing sampel dicek berapa koordinatnya tadi, kemudian dikunjungi, dilihat
misalkan ini di petanya adalah vegetasi, benar nggak di lapangannya vegetasi? Itu yang membuktikan kebenarannya, Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mau nanya nih Pak, Apa? untuk penambahan komponen-komponen peta lainnya kayak skala, terus kemudian itu gimana Pak ya? Apalagi Nah, ini saya belajarnya baru sampai sini, Pak. Ya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu bisa, saya belajar lagi mungkin ya, belajar lagi. Yang jelas, kalau di apa ya, di aplikasi lain bisa ditambahkan, Pak. Di aplikasi lain misalkan yang sederhana di Paint misalkan untuk menambahkan judul. Ini adalah peta klasifikasi penutup lahan. Kemudian tambah arah utaranya. Kemudian tambah apalagi skalanya, misalkan ini skala berapa? Skala citra Landsat itu kan skalanya adalah resolusi spasialnya adalah 30 meter. Berarti kalau dikonversi ke skala, ini adalah skalanya 1:300.000. Dengan teori bahwa konversi skala itu adalah resolusi citra dikali 10.000. Resolusi citra dikali 10.000. Berarti 30.000 dikali 10.000 adalah 300.000. Nah, skala optimalnya bisa ke 100.000. Tapi kalau secara teori 1:300.000. Gitu Bapak, untuk menambahkan yang lainnya bisa ditambah dikombinasikan dengan aplikasi lain, Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, pas 5:15 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini saya sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ke siswa Bapak Ibu di sekolah, apalagi di masa PJJ ini ya. Saya kira nanti Bapak, bisa dicek hasilnya seperti apa. Enggak, Ibu? Satu lagi. Tadi kan suruh ke chat yang WA yang grup, tapi nggak bisa karena sudah full. Jadi saya ngirimkannya kemana ya Pak? Panitia coba yang ini ya, WAG yang 2. Yang WAG 2 itu masih kosong. Nanti di chat ya Bu sama panitia Bu. Oh iya, ya makasih ya Pak. Nah kalau sudah muncul lagi ya, sebetulnya Ibu sudah ini ya, sudah tadi sebelum layout sudah muncul Bu. Sebelum layout belum Pak. Nah harusnya mungkin tadi di tahapan sebelum layout itu di-run dulu Bu, di-run sampai muncul dulu hasil klasifikasinya. Oh iya. Ya di sana Coba ya, Bu. nanti diulang lagi ya Bu ya. Iya siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Oke baik, karena waktunya sudah lewat dari 5:15 Bapak Ibu mohon maaf saya kembalikan lagi ke Ibu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak ya, antusiasme rekan-rekan semua. Sepertinya waktunya kurang ya ini teh. Ini sudah sampai menjelang maghrib masih semangat. Sepertinya memang harus banyak praktek ya. Mungkin sedikit saya berikan untuk close kegiatan ini bahwa pembelajaran penginderaan jauh dan SIG itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan internet dan data-data dari internet. Ya, tapi tentu kita mengawalnya harus dengan praktek ya, dengan praktek dulu sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Di antaranya tadi melalui kode Earth Engine google.com ataupun melalui developersgoogle.com. Nah, kita yang harus sebagai guru yang harus memang mengeksplor berbagai sumber-sumber belajar tersebut. Ya, luar biasa, materinya sangat menarik, cuman sayang memang waktunya yang sangat terbatas. Mungkin nanti insya Allah kalau sudah di luar atau sudah selesai pandemi, nanti bisa tatap muka ya Pak ya, mungkin akan lebih efektif dalam pembelajarannya. Nah, mungkin sebagai penutup, dan ini masih baru sesi kedua ya dari rangkaian kegiatan pelatihan dari Prodi Survei dan Pemetaan Geografi ini, sehingga masih lanjutannya teman-teman guru masih bersemangat mengikuti semua sesi yang ada pada kegiatan kali ini. Ya, mungkin untuk kegiatan kali ini, mungkin saya yang mewakili sebagai moderator, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih bertahan hingga pukul 17.15 ini, sebanyak 156 partisipan, tetapi yang sebelumnya juga tidak kalah semangatnya. Begitu, mungkin jika ada hal-hal yang kurang, mungkin mohon dimaafkan, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kegiatan atau di tema-tema berikutnya.
Mungkin saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.